Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 23 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 23 November 2024. Oke, kalau aku merasa dia ini ngerasain kalau kamu itu sepertinya memang sudah berubah dan perubahan ini perubahan yang terjadi pada dirimu itu kayak secara mendadak terjadi begitu saja gitu ya. Jadi tahu-tahu kamu apa ya, tegas mungkin ya, sekarang yang dulunya mah kamu kelemar-kelemar atau tadinya kamu mah bucin banget gitu ya, selalu menerima apapun kata-kata dia gitu ya. Sekarang kamu justru malah menunjukkan ketegasanmu. Kalau kamu berkata tidak, kalau kamu tidak suka ya maka kamu tidak akan katakan suka gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, dia melihat dari sikap kamu, tingkah laku kamu, perbuatan kamu itu sangat-sangat berbeda dari di masa dulu saat kamu masih bersama dia. Dan misalkan nih dulu kamu selalu ngejar-ngejar dia, sekarang kamu tuh udah cuek banget, udah apa ya, nggak peduli banget sama dia kayak gitu. Jadi dia merasakan sekali ya ada suatu transformasi yang terjadi di diri kamu yang secara mendadak gitu kamu lakukan. Jadi tanpa dia duga-duga, tanpa terfikirkan oleh dia sebelumnya kamu akan bersikap seperti ini, tapi kamu udah bertindak seperti ini gitu ya. Udah cuek banget mungkin ya, udah beda banget deh, berubah banget kayak gitu. Dan perasaan dia saat ini ya, aku lihat kayak dia merasa terkejut dengan sikap kamu yang sekarang, karena kamu menunjukkan sekali perubahan yang mendadak ya, ada suatu transformasi yang benar-benar membuat dia kaget kayak gitu. Sedangkan di sini aku lihat dia sebenarnya masih tertarik sama kamu ya, dia sebenarnya masih ingin memiliki hubungan dengan kamu, dia masih ingin berkencan dengan kamu, bahkan saling menggoda atau menggoda kamu di sini. Mungkin dulu dia saat bersama kamu sering ngegodain kamu ya, atau ngebuat kamu kesel, ya ngegoda ini banyak hal ya dengan cara apapun. Yang pasti di sini dia masih pengen gitu menggoda kamu, terus itu masih ingin bersama dengan kamu, berkencan dengan kamu. Tapi nampaknya hari ini aku lihat dia masih menyembunyikan perasaan dia sebenarnya. Dia masih berpura-pura sok dingin, sok tidak peduli, sok tidak butuh kamu, sok tidak cinta padamu, seperti itu ya. Jadi untuk menipu situasi gitu ya. Intinya orangnya juga masih gaslighting, terus itu ya masih belum mau terbuka atau jujur tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia adalah orang yang sempat membuatmu patah hati selama ini, membuatmu tersakiti, membuatmu sakit ya. Sehingga aku lihat saat ini kamu dengan dia sudah ada perpisahan, dia merasa kehilangan. Mungkin kamu pernah ditipu sama dia, karena kalau aku lihat di sini ada energi penipuan, entah itu penipuannya secara materi kah atau secara perasaan ya. Dulu mungkin dia ngomong kalau dia itu cuman punya kamu doang kayak gitu ya, taunya dia punya banyak pilihan di luar sana kayak gitu. Jadi orang yang suka berbohong dan apa ya, banyak sekali kamu merasa seperti diserang secara mendadak gitu dan mengejutkan kamu. Maksudnya diserang tuh gini, kayak oke, dia bilang mungkin wanita
aku itu cuman kamu doang gitu ya. Pasangan yang aku cinta itu cuman kamu doang. Ternyata diam-diam di belakang kamu dia tuh punya banyak pilihan, punya banyak pasangan seperti itu. Sehingga tiba-tiba ketahuan sama kamu, sehingga mengejutkan kamu, membuat kamu terkejut ya dengan tindakan-tindakan dia selama ini. Terus itu juga, aku melihat di sini dia masih kayak sulit gitu untuk melupakan kamu ya, karena dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya, sehingga dia merasa sulit untuk bisa move on atau melepaskan kamu begitu saja. Hubungan yang aku lihat di sini hubungan karma ya. Jadi kemungkinan dia ini sempat menghadirkan pihak lain atau third party, sehingga ketika kalian sudah berpisah seperti ini tuh ada kebencian, ada kemarahan, ada amarah, ada rasa kesal, sehingga mungkin perpisahan ini juga tidak dengan cara baik-baik ya. Karena di sini aku lihat ada kebencian, ada trigger, ada pemicunya juga ya, sehingga mau nggak mau karena dijalani sakit dan hubungan yang penuh dengan karma, makanya di sini kalian berpisah. Entah ini kamu yang memilih berpisah dengan dia atau dia yang memilih berpisah dengan kamu, yang pasti karena hubungan ini karma, penuh dengan karma, hubungan yang karmik ya, jadi memilih untuk mengakhiri hubungan atau melepaskan seperti itu. Kalau aku lihat di sini mungkin dia suka menulis atau dia suka menulis diary ya. Kalau di sini dia memang suka menulis diary, aku lihat di sini dia masih menyimpan diary-diary yang menceritakan tentang kamu dan dia selama ini. Kalau misalkan dia tidak suka atau ya tidak pernah menulis diary, berarti dia ini masih mengenang, masih menyimpan kenangan-kenangan, masih ingat dengan jelas kenangan-kenangan atau momen-momen yang sempat terjadi di antara kalian di masa lalu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia memang sebenarnya masih menyukai kamu, masih cinta sama kamu, masih mengagumi kamu, masih sangat-sangat terpesona sama kamu. Hanya saja hubungannya saat ini kamu dengan dia sudah ada sudah adanya penyelesaian. Intinya hubungan kamu dengan dia sudah selesai gitu ya. Hubungan kamu dengan dia sudah selesai. Dan aku melihat di sini kamu sudah banyak ya pembelajaran yang kamu dapat dari ketika kamu menjalani hubungan dengan dia atau suka sama dia, memperjuangkan dia, itu banyak pembelajarannya. Dan aku lihat di sini juga dia mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman ya. Jadi kalau aku lihat sini banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari hubungan kalian kemarin gitu. Terus juga dia kayak tersadarkan gitu ya, kenapa sampai kalian berpisah. Ya, dia adalah orang yang toksik, dia punya perilaku yang buruk, dia punya perilaku yang tidak sehat ya. Mungkin bisa jadi dia orang yang punya perilaku atau gaya hidup seks bebas, atau punya gaya hidup yang bebas gitu ya, atau memang sifatnya yang toksik banget kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini kamu sudah tahu sifat aslinya, bibit bebet bobotnya. Dan dari perpisahan ini pun dia kan akhirnya kayak kayak mencari tahu kenapa sih sampai kamu marah banget dan memilih berpisah dengan dia. Dan di sini dia yang nyadar gitu bahwa ya dia menyakiti kamu, ternyata dia toksik, ternyata dia red flag gitu ya. Walaupun mungkin enggak sepenuhnya dia sadar diri ya, tapi dia kayak mulai memikirkan kenapa sih sampai kamu memilih berpisah dengan dia kayak gitu ya. Jadi hubungan yang penuh dengan ketoksikan, dan aku lihat di sini kayak dia pengen berkumpul lagi dengan kamu atau rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia ingin bersatu lagi dengan kamu seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini dia sudah meningkatkan spiritualitas dia. Ingat, spiritualitas itu bukan tentang dukun-dukunan ya. Spiritualitas itu tentang diri. Jadi kayak mengerti tentang diri sendiri, maunya apa, hati ini maunya gimana gitu ya. Berkata apa hati ini gitu ya, apa yang dia pikirkan dengan hatinya itu selaras. Nah, sehingga setelah berpisah dengan kamu seperti ini dan dia sudah mendapatkan pembelajarannya, dia akhirnya menyadari apa sih yang membuat kalian seperti ini. Nah,
Di sini akhirnya dia menyadari, oh ternyata hatinya itu menginginkan kamu. Ternyata dia cinta sama kamu, dia masih sayang sama kamu, dia masih tertarik sama kamu, dia masih tidak ingin kalian benar-benar berakhir, kalian benar-benar berpisah seperti itu. Makanya di sini ada energi ingin rekonsiliasi lagi atau bersatu kembali. Hanya saja mungkin situasinya sudah ada pemblokiran atau mungkin kamu sudah menghilang, ya. Entah kamu memang sudah mengganti nomor handphonemu, kamu sudah memblokir dia dari media sosial kah, dari keluargamu kah, ya. Jadi mungkin keluargamu juga menyembunyikan kamu dari dia gitu ya. Mau dia cari kayak mana juga keluargamu mungkin tidak mau memberitahu, atau ya sudah ada pemblokiran. Intinya di sini kamu benar-benar sudah memotong akses dia atau memotong kabar. Kamu jangan sampai ketahuan oleh dia gitu ya. Jadi kayak mungkin di sini kalau misalkan kamu tidak memblokir atau tidak melakukan hal-hal yang terlihat menjauhi dia, kayak ya biasa aja gitu ya. Berarti mungkin di sini kamu kayak seperti menunjukkan hal-hal yang baik-baik aja, yang bahagia-bahagia aja, sehingga dia merasa kayak tidak ada ruang lagi di hatimu atau di hidupmu untuk dia masuk. Karena kamu sekarang tanpa dia saja sudah merasa terpenuhi, sudah merasa bahagia, sudah merasa lengkap. Sehingga dia ngerasa kayak udah nggak ada lagi ruang untuk dia datang ke kehidupan kamu. Gitu, kayak kamu tuh kayak udah nggak butuh dia lagi gitu, udah nggak ada ruang lagi bagi dia, ya. Sehingga dia ngerasa kayak kamu sudah seperti memblokir atau membatasi diri atau sudah tidak mau menerima dia lagi, seperti itu. Oke, kita lihat lagi perasaan dia sebenarnya sama kamu. Oke, karena sekarang kamu mungkin sudah menghilang dari hidupnya ya, terus itu juga kamu mungkin dia lihat kamu sudah bahagia dengan hidupmu, kamu seperti sudah tidak lagi mengharapkan dia, kamu sudah tidak lagi memberikan ruang untuk dia datang ke kehidupanmu, atau kamu memberikan ruang untuk menerima dia di kehidupanmu. Sehingga di sini dia bertanya-tanya, "Do you miss me the way I miss you?" kata dia. Apakah kamu merindukan aku? Oke, sorry ya, tadi kepotong videonya aku pas nge-shuffle ini kartu ya. Nggak tahu tiba-tiba menyusahkan ini. Oke, aku lanjutin ya. Jadi ketika kamu mungkin saat ini sudah bahagia dengan hidupmu, dia bertanya-tanya, apakah kamu merindukan dia, sama seperti apa yang dia rasakan sekarang, bahwa dia merindukan kamu sekarang tuh, ya. Karena dulu mungkin ketika kalian berpisah, kalian misalkan lagi marahan, terus kalian saling menarik diri gitu ya. Terus kamu itu pasti bakalan cari-cari tahu kabar dia dengan cara apapun. Kamu pasti akan kejar-kejar dia lagi, kamu pasti akan menghubungi dia. Pokoknya ya kelihatan banget lah kalau kamu itu bucin, rindu banget dia, nggak bisa kalau nggak ada komunikasi dari dia, nggak ada pertemuan dengan dia gitu ya. Kok sekarang beda gitu? Kok sekarang kamu justru ketika berpisah dengan dia kali ini, kamu justru malah lebih have fun. Bahkan kayak tidak lagi membutuhkan dia, tidak lagi mengharapkan dia masuk ke kehidupan kamu, bahkan dia melihat sepertinya kamu sudah tidak memberikan ruang lagi untuk dia bisa masuk ke kehidupanmu, atau kamu masih menyiapkan gitu ya ruang di hatimu untuk dia, itu nggak ada lagi gitu loh. Karena sekarang kayak hidupmu sudah terpenuhi gitu dengan banyaknya kebahagiaan, entah itu dari keluarga, pertemananmu, karir, keuanganmu, bahkan mungkin kalau ada yang sudah punya pasangan di sini ya terpenuhi oleh pasanganmu saja gitu. Kayak kamu udah nggak mengharapkan dia lagi, kamu sudah tidak sebucin dulu, kamu sudah tidak semerindukan dulu saat kalian kalau misalkan lagi marahan berpisah gitu loh ya. Jadi dia bertanya-tanya, apakah kamu saat ini merindukan dia? Karena dia sangat merindukan kamu saat ini. Terus itu juga my beloved ya, jadi dia masih menganggapmu adalah kekasihnya. Aku bilang ini kekasih ya,
Jadi aku nggak bilang ini pasangan sah. Jadi kemungkinan kamu ini mungkin pihak ketiga, atau ya hubungan kalian mungkin apa ya, belum ada ikatan sah gitu ya. Ya, jadi dia beranggapan bahwa kalau dia masih menganggapmu kekasih, berarti dia menganggap suatu saat nanti kalau misalkan dia datang lagi ke kamu pasti akan terima dia lagi. Karena apa? Karena mungkin dulu ketika hubungan kalian on off atau putus nyambung, setiap kali dia datang kamu pasti maafin dia dan menerima dia lagi, dan kalian akhirnya bersatu kembali gitu. Sehingga sekarang dia menganggap, ya karena dia masih menganggapmu kekasih gitu ya, ya dia masih beranggapan bahwa suatu saat nanti walaupun itu entah kapan, dia kalau datang lagi kamu pasti akan menerima dia lagi, kamu pasti akan memaafkan dan kalian bisa bersatu kembali kayak gitu. Karena ditambah lagi dengan soulmate ya, dia beranggapan bahwa kamu itu belahan jiwanya. Jadi kalian itu kayak bakalan susah deh untuk lepas gitu ya, lepas dari dia kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia menganggap bahwa suatu hari nanti kalau dia datang pasti kamu akan menerima lagi. Bahkan aku melihat di sini ya, dia tuh selalu memikirkan kamu sepanjang waktu ya. Kayak sulit gitu, nggak memikirkan kamu sehari aja tuh kayak sulit gitu ya. Selalu memikirkan kamu, apa kabar kamu hari ini lagi ngapain aja, kamu hari ini bersama siapa, seperti itu ya. Dan ada our love is eternal. Jadi menurut dia cinta kita abadi gitu. Dia menganggap bahwa cinta kalian itu akan abadi. Jadi makanya aku bilang tadi ya, sewaktu-waktu kalau misalkan dia datang lagi, dia beranggapan bahwa kamu akan menerima dia lagi gitu. Karena menurut dia cinta kita itu abadi. Karena ya itu ngelihat dari yang kemarin-kemarin tuh ya, berulang kali kalian putus nyambung atau on off, kamu itu selalu nerima dia gitu. Sehingga ya dia beranggapan seperti itu, cinta kita tuh abadi walaupun mungkin akan dipisahkan oleh waktu, jarak, seperti itu. Jadi dia beranggapan seperti itu. Jadi masih ada rasa keoptimisan gitu deh, ya bakalan bisa bersama dengan kamu lagi, ya kayak gitu. Terus I wish you were mine, kata dia. Jadi dia masih berharap kamu menjadi miliknya, kata dia ya. Dia berharap kamu menjadi miliknya. Terus itu juga I want to fall asleep next to you. Tuh masih sering ngayal, sering berharap ya bahwa dia masih mengharapkan bisa tidur di sampingmu ya, sebagai pasanganmu ya. Jadi ya pokoknya di sini kalau aku lihat di sini masih punya pemikiran positif bahwa kalian itu bisa bersama di suatu hari nanti gitu. Entah kapan, tapi kayak dia merasa bahwa ya kalian pasti bisa bersama kembali gitu ya. Oke, inilah perasaan dia hari ini terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia juga. Kalau misalkan di zodiak tidak ada ya. Ada 13, 1, 29, 18, 4, 21, 31, 10, 28, 2, 14, 16, 3, 5, 22, 9, 20, 12, 24, 7, 26, 23, 6, 27, 30, 8, dan 11. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Februari, Juli, Desember,
April, Agustus, Oktober, Juni, Maret, Januari, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio ayam, sio kerbau, sio macan, sio anjing, sio babi, sio tikus, sio naga, sio monyet, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap ya, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. G C F H Z P Q A T R U N J K E O I V M L S B Y D X. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.